Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsilia Susanto dari kelas PTIKC, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer. Dosen Dr. Mustari Lamada SPD MT, Universitas Negeri Makassar. Kita masuk di topik pembahasan, yaitu e-commerce dan bisnis. Kemudian ada empat pokok pembahasan yang akan kita bahas di sini, yaitu 1. E-commerce, kedua e-bisnis, ketiga dampak positif dan negatif, 4. Perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Kemudian kita masuk di pokok pembahasan yang pertama, yaitu e-commerce. 1. Sejarah e-commerce. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik, pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web atau WWW melalui server atau HTTPS protokol server, khususnya yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis mengkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan antara 1998 dan 2000-an. Banyak bisnis di Australia dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Kemudian, 2. Definisi e-commerce. E-commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Contohnya, Amazon.com, website yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga sampai hiburan. Dell.com, website milik Dell untuk memasarkan barang produksinya. Kemudian, istilah-istilah dalam e-commerce. A. Digital atau electronic cash, juga dikenal sebagai e-cash. Istilah ini ditujukan untuk beberapa pola atau metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirim nomor dari satu komputer ke komputer lainnya. Kemudian B. Digital money adalah terminologi global untuk berbagai e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet, Yahoo, Resolution Clearing, Digital Money Companies, Financial Service, Transaction Clearing. Digital Money mencatat paling tidak ada perusahaan yang memberikan jasa digital money di internet. Kemudian C. Disintermediation adalah proses untuk memotong jalur perantara kira-kira pada saat perusahaan yang berbasiskan web membypass kanal retail tradisional dan menjual secara langsung ke pelanggan atau pembeli.
maka perantara tradisional seperti toko-toko dan jasa mail order akan kehilangan pekerjaan. Kemudian D. Electronic checks. Pada saat ini sedang diuji coba oleh Cybercash. Sistem cek elektronik pada PayNow akan mengambil uang dari akun cek di bank pelanggan untuk membayar PAM atau telepon. Kemudian electronic wallet. Pola pembayaran seperti Cybercash Internet Wallet akan menyimpan nomor kartu kredit Anda di hard disk Anda dalam bentuk enkripsi yang aman. Anda akan dapat melakukan pembelian-pembelian pada situs web yang mendukung electronic web wallet tersebut. Kemudian, extranet adalah sebuah kelanjutan dari internet perusahaan yang mengkaitkan jaringan internal satu perusahaan dengan jaringan internal supplier mereka maupun pelanggan mereka. Dengan cara itu sangat mungkin untuk mengembangkan aplikasi e-commerce yang memungkinkan menyambungkan semua aspek bisnis dari proses pemesanan hingga pembayaran. Kemudian, micropayment. Transaksi dalam jumlah kecil antara beberapa ratus rupiah hingga puluhan ribu rupiah, misalnya untuk mengambil atau mengakses grafik, game maupun informasi. Kemudian 4. Ruang lingkup e-commerce. A. Teknologi kontributor terbesar yang memungkinkan terjadinya e-commerce adalah teknologi informasi. Dalam hal ini diperkembangkan pesat teknologi komputer dan telekomunikasi. Kemudian marketing dan new consumer processing. Dari segi pemasaran e-commerce sering dilihat sebagai sebuah kanal atau cara baru untuk berhubungan dengan pelanggan. Melalui e-commerce, jangkauan sebuah perusahaan menjadi semakin luas karena yang bersangkutan dapat memasarkan produk dan jasanya ke seluruh dunia tanpa memperhatikan batasan-batasan geografis. Dari segi produksi, selain physical value chain, diperkenalkan pula konsep virtual value chain yang sangat menentukan proses penciptaan produk dan jasa di dunia maya. Kemudian C. Elektronik lingkar. Di suatu sisi yang lain, banyak orang melihat e-commerce sebagai sebuah mekanisme hubungan secara elektronis antara satu entiti dengan entiti yang lainnya. Kemudian service infrastruktur konsep e-commerce ternyata tidak hanya membuahkan mekanisme transaksi jual beli semata, namun ternyata banyak sekali jasa-jasa baru yang diperlukan sebagai sarana pendukung aktivitas jual beli produk tersebut. Kemudian legal, privasi, dan public policy. Di sisi terakhir dalam melihat e-commerce adalah mencoba memandangnya dari unsur-unsur semacam hukum, peraturan, kebijakan, proses, dan prosedur yang diberlakukan. Kemudian 5. Hambatan e-commerce. A. Penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. B. Hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce ini. Kemudian 6. Kemampuan e-commerce. A. Otomatisasi. Proses otomatisasi menggantikan proses manual. B. Integrasi. Proses yang terintegrasi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. C. Publikasi, memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik. D. Interaksi, pertukaran data atau informasi antara berbagai pihak yang akan meminimalkan human error. E. Transaksi, kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan
institusi lainnya, pihak ketiga sebagai pihak yang menangani pembayaran. Kemudian 7 faktor kunci sukses dalam e-commerce. Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tetapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, beberapa faktor yang termasuk B. Menyediakan harga kompetitif. C. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. D. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. E. Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. F. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. G. Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. H. Mempermudah kegiatan perdagangan. Kemudian 8. Aplikasi e-commerce. Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce adalah A. Email dan messaging. B. Content management system. C. Dokumen, spreadsheet, dan database. D. Accounting dan sistem keuangan. E. Informasi pengiriman dan pemesanan. F. Pelaporan informasi dari klien dan enterprise. G. Sistem pembayaran domestik dan internasional. G. New Group. I. Online shopping. J. Conferencing. K. Online banking. Kemudian 9. Undang-Undang E-commerce Pasal 1 UU PK 1999 mengatur mengenai perlindungan konsumen, namun pada kenyataan UU PK 1999 belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik. Hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Hal tersebut yang membuat masih kurangnya perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Di dalam KUH Perdata sendiri terdapat beberapa pasal yang lazim digunakan dalam transaksi elektronik, yaitu pasal 1338 JO, pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian. Kemudian e-business. 1. Sejarah e-business. Pada prinsipnya, e-business kerap didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Pada para praktisi bisnis harus melihat fenomena ini sebagai suatu tawaran kesempatan untuk dapat meningkatkan kinerja bisnis dari berbagai segi secara signifikan, karena banyak sekali hal yang dapat diperlukan seperti memperbaiki efisien aktivitas transformasi industri, dan lain sebagainya. Intinya adalah jika praktisi bisnis melihat adanya sumber daya fisik atau proses bisnis yang saat ini dapat digitalisasikan, maka disitulah kesempatan konsep e-business dapat diimplementasikan secara utama yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan yang ingin mengimplementasikan konsep e-business adalah bahwa manajemen perusahaan benar-benar memahami filosofi dasar dari konsep e-business, bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau latar belakang. Setelah itu barulah dua hal penting yang harus dimiliki masing-masing adalah kemauan dan kemampuan. Kemauan artinya adanya keinginan, inisiatif, komitmen, dan dukungan dari segenap pimpinan dan manajemen perusahaan untuk mengimplementasikan konsep e-business di institusi yang dikelolanya. Sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan dukungan finansial yang memadai.
keberadaan fasilitas teknologi informasi terkait aplikasi, database, komputer, internet, dan infrastruktur, dan kerjasama kondusif dengan berbagai mitra bisnis, vendor, pemasok, lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, seluruh perusahaan tanpa peduli ukuran dan jenisnya dapat menerapkan konsep bisnis informasi. Maka bagaimana informasi dapat diciptakan dengan didistribusikan merupakan hal yang krusial untuk dikelola perusahaan. Namun calon penjual dan calon pembeli secara bebas seperti layaknya pasar dunia nyata, marketplace. Mekanisme yang terjadi di marketplace pada hakikatnya merupakan pengejawatahan dari konsep pasar bebas dan pasar terbuka. Kemudian, dua definisi e-bisnis. E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan simiotomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali dikenal oleh Lou Gerstner adalah seorang CEO perusahaan IBM. Ini sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan dan internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. Sebagai bagian dari e-bisnis, e-dagang lebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat www atau internet. Dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan perdagangan mempunyai goal untuk menambah revenue dari perusahaan. Sementara itu e-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis termasuk flow chain. Pembelian secara elektronik, purchasing, manajemen rantai supply chain, manajemen pemrosesan order elektronik, pelangganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis. E-bisnis memberikan kemungkinan untuk pertukaran data di antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, baik lewat web, internet, intranet, extranet, atau kombinasi di antaranya. Kemudian, manfaat e-bisnis. Pasar global internet tidak mengenal batas, baik budaya maupun wilayah. B. Mobilitas. Selama Anda memiliki koneksi internet, Anda dapat mengoperasikan bisnis Anda dari manapun. Kemudian, fleksibel, tidak ada peduli jika Anda berdagang tengah malam untuk bekerja dan tidur esok harinya. Kemudian, modal kecil bukan tanpa modal, tetapi dengan menggunakan media internet, maka modal digunakan jika dibandingkan dengan bisnis offline jauh lebih kecil. Kemudian, daya ungkit teknologi dalam MLM atau network marketing. Menggunakan konsel daya ungkit orang lain tanpa dalam dunia internet, Anda bisa menggunakan daya ungkit teknologi. F. Minim biaya rutin. Tidak banyak biaya rutin yang harus Anda keluarkan untuk biaya bisnis online. Biasanya hanya sekedar untuk biaya sewa hosting dan biaya domain yang biaya per tahun biasanya tidak sampai Rp500.000. Kemudian, kewirausahaan Anda adalah seorang bos, semua keputusan ada di tangan Anda. Kemudian, 4 ukuran keberhasilan e-bisnis. Jika bisnis bertujuan untuk mencapai apa yang dalam teori disebut sebagai wealth maximization dan di dalam praktek sehari-hari wealth sering diasosiasikan dengan profit atau keuntungan usaha, maka secara jelas bisnis dapat paling tidak melakukan kedua hal. A. Seberapa tinggi potensi penambahan revenue pendapat perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat pada konsep bisnis diimplementasikan. B.
Seberapa tinggi potensi pengurangan kos biaya yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat pada konsep bisnis yang diterapkan. Secara ringkas, ke-16 kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Kemampuan sistem dalam mengurangi biaya. B. Kemampuan sistem memindahkan biaya. C. Kemampuan sistem menghindari biaya. D. Kemampuan sistem menyediakan peluang pertumbuhan pendapat. E. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan informasi manajemen. E. Kemampuan sistem meningkatkan produktivitas staf. Kedua hal tersebut adalah hal minimum yang harus deliver oleh bisnis kepada perusahaan agar dapat secara nyata meningkatkan tingkat profitabilitasnya sesuai dengan rumus sederhana profit, revenue, dan cost. Kemudian G. Kemampuan sistem menyediakan kapasitas untuk meningkatkan volume. H. Kemampuan sistem untuk mengurangi error. I. Kemampuan sistem menyediakan keuntungan kompetitif. I. Kemampuan sistem menyetarakan dengan persaingan. K. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan kontrol manajemen. I. Kemampuan sistem meningkatkan produktivitas manajemen. M. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan moral karyawan. N. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan image perusahaan. O. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan layanan nasabah. P. Kemampuan sistem meningkatkan hubungan dengan klien. Jika dilihat secara sesungguhnya, terlihat bahwa ke-16 hal ini tersebut mengkaji pengimplementasian konsep bisnis dari sisi internal perusahaan, di mana konsumen atau pelanggan tidak secara langsung dilibatkan dalam proses penilaian. Kemudian aplikasi e-bisnis. Beragam kebutuhan untuk melayani pelanggan memaksa perusahaan untuk membeli dan mengembangkan berbagai aplikasi bisnis maupun teknis. Sehubungan dengan hal tersebut, memiliki arsitektur aplikasi e-bisnis yang handal akan sangat menentukan kinerja perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa dapat memuaskan pelanggan. Contohnya adalah aplikasi keuangan, aplikasi pemasaran, aplikasi sumber daya manusia, aplikasi pengadaan, aplikasi manufaktur, dan lain sebagainya. Ketika perusahaan hendak mengintegrasikan berbagai aplikasi untuk mengimplementasikan konsep bisnis yang biasanya dilakukan oleh manajemen adalah menghubungkan satu aplikasi dengan yang lain sesuai dengan urutan proses. Konsep arsitektur sekuensial semacam ini memiliki kelemahan mendasar, yaitu aspek kecepatan dan reliabilitas. Proses transformasi pada modul interface jelas membutuhkan waktu tersendiri, sehingga semakin banyak dibutuhkan modul interface pada sebuah rangkaian proses akan semakin memperlambat kinerja aplikasi throughput. Masalah reliabilitas timbul karena sebuah data atau informasi harus melalui begitu banyak titik aplikasi, termasuk modul interface yang bekerja berdasarkan mekanisme IPO, input process output. Distorsi terhadap data maupun informasi sangatlah besar potensinya terjadi masing-masing titik aplikasi yang ada. Untuk mengatasi permasalahan, ditawarkanlah sebuah konsep arsitektur baru yang merubah prinsip sekuensial ke dalam apa yang dinamakan sebagai prinsip sinkronisasi. Konsep sinkronisasi juga menawarkan tingkat reliabilitas yang tinggi karena data atau informasi yang dibutuhkan berasal dari satu sumber yang telah dikoordinasikan dengan data informasi dari berbagai 16 aplikasi di tiap-tiap unit, misalnya dengan menggunakan konsep replikasi data, warehouse, buffer, dan lain sebagainya. Konsep sinkronisasi di atas cukup baik digunakan untuk keperluan internal perusahaan yang ingin mulai menerapkan konsep e-bisnis sederhana.
Sesuai dengan evolusi berikut dari pengembangan e-bisnis, biasanya perusahaan akan berkembang dan ingin menghubungkan sistem internalnya dengan sistem aplikasi mitra-mitranya. Di samping itu, perusahaan tidak harus pula memikirkan permasalahan standarisasi data aplikasi maupun hal lainnya seperti sistem operasi, sistem database, dan lainnya. ERP (Enterprise Resource Planning), sistem informasi pendukung yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. B. CRM (Customer Relationship Management), sistem customerisasi real-time yang manajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. C. AI (Enterprise Application Integration) merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis yang memperolehkan mereka secara saling bertukar data berbasis message. D. SCM Supply Chain Management, manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Kemudian 6. Arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis adalah gambaran terpusat bentuk baru dalam hal fungsi proses paralel. Dalam membangun arsitektur e-bisnis membagi pada fungsi proses perselingan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Ada 5 bentuk e-bisnis untuk menuju market leadership. A. The cross-functional business unit. B. The strategic business unit. C. The integrated enterprise. D. The extended enterprise. E. The inter-enterprise community. Kemudian 7. Desain e-business. A. Cross-functional business unit, persilangan unit fungsi bisnis dalam menuju tujuan organisasi pada bentuk produksi yang dapat dipercaya konsistensi kualitas produk dan service dengan biaya yang memungkinkan. The strategic business unit, perusahaan mengalami perpindahan ke bentuk 2, konsentrasi pada pelayanan pelanggan dengan proses end-to-end. Sebagai contoh, kemahiran membuat order kemenuhan. C. The integrated enterprise, perusahaan pada bentuk ketiga fokus pada reduksi biaya dan efisiensi internal. Kemudian D. The extended enterprise, peningkatan perusahaan yang melakukan sebuah multi-enterprise supply chain rantai multi-supply perusahaan dengan berbagai infrastruktur informasi menentukan integrasi rantai supply lebih efektif, outsourcing dan solusi self-service untuk kebutuhan internal maupun eksternal. The enterprise community, komunitas interperusahaan fokus pada pemimpin penjualan. Perusahaan melakukan konsolidasi pada kebenaran adanya komunitas interperusahaan di mana mereka bersama-sama mengharapkan tujuan hasilnya secara jarak dengan menggunakan teknologi, tentu saja disebut dengan internet. 8. Kuadrat dalam bisnis. Bisnis bukan lagi merupakan jual beli melalui jaringan internet, namun merupakan proses bisnis perusahaan yang dilakukan melalui jaringan internet. Dalam e-bisnis bukan hanya pembelian penjualan barang yang jasa saja, tetapi juga melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, mengadakan e-learning, dan melakukan transaksi elektronik di dalam suatu organisasi. Ada 9 kuadran yang merupakan segmentasi pasar dari bisnis, antara lain C2C, C2B, C2G, B2B, B2C, B2G, G2G, G2B, G2C.
Kemudian 9, faktor penyebab kegagalan e-bisnis. Tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. B. Penerapan bisnis yang tidak diikuti proses change manajemen. C. Tidak profesional vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. D. Buruknya infrastruktur komunikasi. Tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. F. Adanya masalah keamanan dan bertransaksi. G. Kurangnya dukungan finansial. H. Belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi cyber law. I. Menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-bisnis. Kemudian dampak positif dan negatif. Dampak positif e-commerce dan e-bisnis. Revenue stream, aliran pendapat baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. B. Dapat meningkatkan market ekspor pangsa pasar. C. Menurun biaya operasional. D. Melebarkan jangkauan. E. Meningkatkan customer loyalty. F. Meningkatkan supplier management. G. Memperpendek waktu produksi. H. Meningkatkan value chain. Dampak negatif e-commerce. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. B. Pencurian informasi rahasia yang berharga. C. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Kerugian yang tidak terduga. Perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Electronic business atau bisnis adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. E-commerce dicari untuk menambahkan aliran pendapat yang menggunakan internet untuk membangun hubungan dengan klien dan mitra. Usaha yang mengembangkan efisiensi dengan menggunakan strategi empathy vessel. Terkadang e-commerce melibatkan aplikasi dari sistem manajemen pengetahuan. E-bisnis melibatkan seluruh rantai nilai dalam proses bisnis. Pembelian elektronik dan manajemen rantai pasokan. Memproses pesanan secara elektronik. Mengatur pelayanan pelanggan dan bekerja sama dengan mitra usaha. Standar teknis khusus untuk e-bisnis adalah memfasilitasi adanya pertukaran data antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Solusi software e-bisnis memungkinkan integrasi antara intra dan inter. Proses bisnis perusahaan e-bisnis dapat diatur melalui internet, intranet, dan atau extranet. Kemudian sekian dan terima kasih, itulah penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.